Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Senin, 18 Agustus 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Puluhan ribu WBP Lapas Sesumut dapat remisi HUT ke-80 Republik Indonesia. Riders asal Eropa dominasi juara Aquabike Championship 2025. Final nanti malam Timnas U17 waspadai permainan cepat negara Mali. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara memberikan remisi Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia kepada 20.145 warga binaan pemasyarakatan atau WBP se-Sumatera Utara. 818 warga binaan mendapat remisi bebas. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia mengangkat tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju ini memberikan angin segar bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang berkelakuan baik. Di hari bersejarah ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara memberikan remisi kepada 20.145 WBP se-Sumatera Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara Yudi Suseno saat memberikan remisi Hari Kemerdekaan kepada WBP di Lapas Kelas 1 Medan kemarin. Yudi menjelaskan, dari 20.145 WBP se-Sumatera Utara yang mendapat remisi Hari Kemerdekaan, terbagi pada remisi umum, remisi dasawarsa narapidana, dan remisi dasawarga bagi anak binaan. Remisi umum ini terbagi dua, yakni remisi umum 1 berjumlah 19.327 orang, dan remisi umum 2 berjumlah 818 narapidana. Sementara itu, untuk remisi dasawarsa atau pengurangan masa hukuman setiap 10 tahun sekali juga diberikan kepada 21.260 narapidana. Untuk remisi dasawarsa 1 diberikan kepada 20.831 narapidana dan remisi dasawarsa 2 diberikan kepada 429 orang. Dari total keseluruhan WBP yang mendapat remisi tersebut, ada sebanyak 818 warga binaan mendapat remisi bebas. Remisi umum 2 atau remisi umum seluruhnya sebanyak 818 orang. Jadi berjumlah 20.145 orang. Nah, untuk remisi dasawarsa 1 bagi narapidana sebanyak 20.831 orang. Lalu remisi dasawarsa 2 bagi narapidana sebanyak 429 orang. Pemberian remisi ini turut disaksikan oleh Forkopimda Sumatera Utara yang dilanjutkan meninjau hasil kerajinan tangan warga binaan pemasyarakatan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Momen Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kado istimewa bagi ratusan warga binaan rutan kelas 2B Balige menerima remisi. Sebanyak 326 orang warga binaan rutan kelas 2B Balige menerima remisi umum 1, sementara 15 orang lainnya memperoleh remisi umum 2. Selain itu, sebanyak 315 orang menerima remisi dasawarsa 1, sementara 10 orang lainnya memperoleh remisi dasawarsa 2 dan remisi dasawarsa pengurangan masa pidana dasawarsa 1 sebanyak 1 orang, remisi dasawarsa pengurangan masa pidana dasawarsa 2 sebanyak 8 orang, serta pengurangan masa pidana umum 1 sebanyak 2 orang. Sementara itu, 6 orang bebas langsung. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis di rutan kelas 2B Balige oleh Bupati Toba pada hari Minggu kemarin. Sementara itu, Kepala Rutan kelas 2B Balige David Petrus Nicholas ketika dikonfirmasi mengatakan, remisi umum diberikan setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Sementara remisi dasawarsa hanya setiap 10 tahun sekali. Tahun ini menjadi momen bersejarah karena keduanya diberikan bersamaan
sebagai bentuk penghargaan negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Sound Bite dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemberian remisi bagi sejumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus berperilaku baik. Selain sebagai sosialisasi di tengah masyarakat untuk menjauhi tindakan melawan hukum. Sejumlah narapidana serta anak binaan mendapat remisi berupa pengurangan masa tahanan bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli, sebanyak 384 orang narapidana mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 orang narapidana dinyatakan langsung bebas, 3 diantaranya merupakan remisi umum. Ahmad Aulia Daulay, narapidana asal Kota Medan, dengan kasus yang menjeratnya atas kekerasan seksual, telah menjalani hukuman 3 tahun 6 bulan dari tuntutan 4 tahun. Masa hukuman tersebut berkurang karena mendapat remisi sebanyak 4 bulan, sehingga langsung bebas pada tanggal 17 Agustus 2025. Ia pun berkomitmen nantinya membaur dengan keluarga sambil merintis usaha bisnis ekonomi. Karena demikian, ia bertumbuh atas pembinaan dan pengembangan kemandirian di dalam lapas selama ini. Pak, saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga saya, Pak. Kemungkinan saya akan membuka usaha ataupun bekerja di tempat lain dan semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemberian remisi juga dilaksanakan di Lapas Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Ratusan warga binaan yang mayoritas jalani pidana narkoba mendapatkan remisi umum dan dasawarsa pada Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun 2025. Suasana haru terlihat saat para warga binaan ini kembali menghirup udara bebas. Dari sujud syukur hingga pelukan hangat dari orang tua yang telah menunggu di luar lapas, Jalan Juang 45 Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Sebanyak 733 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Rantau Prapat mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi umum dan dasawarsa pada HUT ke-80 Republik Indonesia. Kalapas Rantau Prapat Hairul Bahri Siregar menyebut, pada tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan 2 remisi, yakni remisi umum dan dasawarsa kepada warga binaan, dengan masa pengurangan hukuman masing-masing dari 1 bulan hingga 6 bulan. Adapun rinciannya, untuk remisi umum pengurangan hukuman 1 hingga 6 bulan, sementara untuk remisi dasawarsa, ketentuannya 1/2 dari masa hukuman, dengan maksimal pengurangan remisi selama 3 bulan. Dari Kabupaten Labuhan Batu, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, puluhan pembalap aquabike yang tengah bertanding di Bali melakukan parade bendera merah putih mengitari kawasan Danau Toba kemarin. Satu momen yang sangat mengharukan sekaligus membanggakan, di mana rider Indonesia asal Papua Barat menjadi bagian dari parade bendera merah putih di perairan Danau Toba Baligi bersama pembalap air lainnya dari berbagai negara, ikut dalam semarak kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan event Aquabike World Championship. Tidak hanya di perairan Danau Toba, di podium event Aquabike terdapat pemandangan yang tidak biasa, di mana warga negara asing yang menjadi kru dari event Aquabike World Championship turut menyaksikan penghormatan bendera merah putih dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Chairman Delik Toba Treworoka mengatakan, sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia di mana tepat pada 17 Agustus tahun ini, seorang remaja anak bangsa bisa meraih juara dunia pada ajang Aquabike World Championship pada kelas endurance. Selain itu, momen kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sangat dirasakan oleh seluruh pengunjung.
tadi ikut hadir parade adalah juara dunia dari Indonesia yang baru berusia 16 tahun. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu mampu menyelenggarakan berbagai event internasional dengan kolaborasi bersama semua pihak. Dengan adanya selebrasi tadi, kita melibatkan Paskibra, kita melibatkan potensi budaya dari Balige dan juga masyarakat. Ini yang ingin kita usung, bahwa dengan waktu yang terbatas, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda untuk peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka dari Balige. Dan yang memang seperti saya sampaikan, ada kado istimewanya, ada juara dunia yang tidak pernah kita sangka-sangka, penantian sekian tahun, tiba-tiba bisa menjadi juara di Balige. Sejauh ini, seluruh pebalap yang ikut bertanding mengaku senang berada di kawasan Danau Toba karena keramah tamahan masyarakat sekaligus ketertiban pengunjung juga terlihat dan dapat mendukung kesuksesan Aquabike yang berlangsung. Dari Kabupaten Toba, Tim Liputan TVRI melaporkan. Isak tangis anggota Paskibra pun pecah setelah gagal menaikkan bendera merah putih hingga selesainya lagu Indonesia Raya. Peristiwa ini terjadi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di lapangan Stadion HM Nurdin, Padang Sidimpuan kemarin. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Stadion HM Nurdin Kota Padang Sidimpuan mengalami kendala saat pengibaran bendera merah putih, di mana tali penggerak bendera sempat tersangkut, sehingga bendera tidak dapat mencapai puncak tiang meski lagu Indonesia Raya telah selesai dikumandangkan. Salah seorang anggota TNI dan pelatih Paskibraka yang mengetahui hal tersebut langsung membantu petugas Paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera. Setelah dibantu, bendera merah putih berhasil naik dan dikibarkan. Seusai prosesi penaikan bendera, kemudian Paskibraka meninggalkan lapangan dan seketika itu tangisan mereka pun pecah. Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung atas kepedulian dan rasa tanggung jawab tim Paskibraka dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dari Kota Padang Sidimpuan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menggelar upacara bendera yang berlangsung hikmat di lapangan sepak bola kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Desa Medan Senembah, Jasri. Ia menyampaikan pesan penting tentang arti kemerdekaan dan peran masyarakat dalam menjaga persatuan serta membangun desa. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan, bukan hanya tentang mengenang sejarah, namun bagaimana kita mengisi dengan karya nyata dan semangat gotong royong. Rangkaian acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Desa Medan Senembah ini semakin istimewa dengan pemberian hadiah kepada pemenang perlombaan. Untuk momen upacara bendera setiap tahunnya berbeda, karena petugas pengibar bendera selalu berganti. Usai pengibaran bendera, ditampilkan berbagai tari-tarian dan juga pencaksilat yang dibawakan oleh siswa-siswi sekolah yang berdomisili di Desa Medan Senembah. Pada momen tersebut, dilakukan pemotongan nasi tumpeng hasil karya ibu-ibu PKK Desa Medan Senembah. Dampaknya tentunya positif karena memang semangat untuk mengikuti upacara menyambut HUT RI itu salah satu pesta rakyat yang tentunya menjadikan harapan semua masyarakat bisa mengikuti acara ini. Sementara itu, salah seorang warga Ari Novita mengatakan, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya digelar di lapangan bola Desa Medan Senembah. Ia sangat bangga menjadi warga desa karena pemerintahan desa selalu menggelar perlombaan sebelum puncak acara di Hari Kemerdekaan. Jelas ikut, banyak partisipasi dan banyak lomba yang dilaksanakan oleh desa untuk masyarakat. Jadi saya salah satunya yang sering ikut kegiatan untuk lomba tersebut. Di tahun ini pembangunan desa saya lihat dan masyarakatnya cukup antusias untuk melaksanakan upacara di desa, dan setiap tahunnya memang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa kami untuk memperingati Hari Kemerdekaan bersama dengan masyarakat. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan.
Gara-gara pasien yang tidak mendapat pelayanan medis akibat tidak adanya tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Thamrin Natal beberapa waktu lalu, membuat Bupati Mandailing Natal Berang. Direktur dan pejabat tata usaha dicopot dari jabatannya akibat peristiwa ini. Pasca viral video rekaman seorang pasien yang tidak mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Thamrin, pembuat Berang Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution. Satu pun tidak Saat ada. melakukan kunjungan di rumah sakit, Saifullah Nasution mencopot direktur rumah sakit beserta pejabat kepala tata usaha, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi penunjang rumah sakit. Saifullah menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun dan tidak semestinya terjadi. Padahal membawa Di mana pasien yang video viral emergency. terjadi sesaat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Thamrin Minggu malam lalu. Di dalam video tersebut terlihat tidak satupun tenaga kesehatan yang berjaga, membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Sebagai salah satu institusi yang mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, seyogianya ini tidak boleh terjadi. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Ya lalu ya, apotek ya. Bisa kelihatan nggak dengan lampu ini? Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Dusun Aik Marbatu, Desa Kampung Pajak, Kecamatan 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa itu melibatkan 1 unit mobil dump truk tronton, 2 sepeda motor, dan 3 mobil lainnya. Tabrakan beruntun ini bermula dari seorang supir dump truk tronton bernomor polisi BK9544VN yang dikemudikan oleh Ngadimin, datang dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan. Setibanya di TKP, tepat di Dusun Marbatu Desa Kampung Pajak, mobil dump truk tersebut diduga remblong dan tidak dapat mengendalikan setir mobilnya dan langsung menabrak 2 unit sepeda motor tanpa nomor polisi, 1 unit bus penumpang, dan 1 unit truk dari arah berlawanan. Kemudian mobil truk yang datang dari berlawanan justru menabrak 1 unit mobil double kabin dari belakang hingga mobil tersebut menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Akibat tabrakan tersebut, 2 unit sepeda motor, 4 mobil yang mengalami laka lantas tersebut mengalami rusak berat. Sopir mobil bus, Gembira Butar-Butar menjelaskan, awalnya beliau melihat dari kaca spion, datang 1 unit mobil tronton dari belakang dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak 2 unit sepeda motor, kemudian menabrak mobilnya dari belakang. Karena belum rem. Yang mobil apa itu ya? Tronton itu ya? Tronton yang itu. Laga berapa ini bang mobilnya? Laga berapa mobilnya bang? 4 kereta 2. Informasi ada kereta 2 ya? Ada 2 kereta. Gimana kondisi sepeda motor? Pengemudi sepeda motor? Tadi di bawah ini mobil yang coklat ini apa? Dari peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka, 3 diantaranya luka ringan, 1 pengendara sepeda motor mengalami luka serius, sehingga 4 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Seratusan warga Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Asahan menggelar aksi demonstrasi terhadap PT Padasa 6 Utama yang mereka tuding dugaan penyerobotan lahan milik anggota kelompok tani dengan luasan 1.500 hektar. Massa yang tergabung dalam kelompok tani Pejuang Tani Maju Bersama ini menggelar aksi di depan pintu masuk PT Padasa 6 Utama. Aksi seratusan massa ini sempat memanas karena mereka berorasi di Jalan Lintas Sumatera, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet panjang. Aksi saling dorong antara polisi dengan para pendemo saat petugas yang meminta agar mereka melakukan aksi di tempat yang tidak membahayakan para pengguna jalan. Orator aksi Ali Usman menyebut, aksi ini merupakan bentuk dari perjuangan warga untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Menurutnya, lahan yang dipersoalkan memiliki keabsahan dari Badan Pertanahan Nasional. Ia berharap peran pemerintah Kabupaten Asahan untuk turun tangan
agar menyelesaikan konflik agraria ini. Aksi yang telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut, akhirnya massa membubarkan diri, sembari mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi, maka mereka akan membuat aksi yang lebih besar lagi dengan jumlah massa puluhan ribu. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pasca terungkap dan laporan pihak keluarga siswi korban asusila ke KPAD dan Polres Labuhan Batu, pihak sekolah SMP Negeri 1 Kuala Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara memberi sanksi tegas kepada oknum guru dengan menonjolkan dari kegiatan di sekolah. Sesuai kesepakatan bersama dari para guru, akhirnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuala Selatan melakukan tindakan tegas dengan cara menonjolkan oknum guru dari mata pelajaran TJOK dan mata pelajaran lainnya, serta tidak melibatkan terkait dengan kegiatan di sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, serta memberi kenyamanan kepada korban dan saksi lainnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Albedo menjelaskan, sesuai keputusan Kepala Sekolah, bahwa oknum guru tersebut sudah dinonjolkan dan masih berstatus honorer daerah. Baik Pak, status guru tersebut saat ini berdasarkan keputusan Kepala Sekolah juga, kami sudah nonjolkan dalam artian jam mengajar tatap mukanya sudah tidak ada lagi Pak, sudah digantikan dengan guru yang lain Pak. Sementara itu, pihak kepolisian unit PPA Polres Labuhan Batu berdasarkan laporan dari keluarga korban asusila anak di bawah umur masih dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Isak tangis kesedihan keluarga Saripudin Hasibuan, warga desa Pagaran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, saat kedatangan jenazah anak keduanya dari 5 bersaudara yang diduga korban pembunuhan. Tangisan yang mendalam dari keluarga Saripudin Hasibuan, warga desa Pagaran Jaya Batu, Kecamatan Lubuk Barumun, saat kedatangan jenazah anak keduanya dari 5 bersaudara yang diduga korban pembunuhan. Di mana sebelumnya, putri kedua berinisial NMH yang masih berusia 16 tahun dinyatakan hilang selama 2 hari. Sesuai keterangan dari adik korban NMH, dibawa oleh seorang laki-laki berinisial HL yang merupakan teman dari ayah korban. Saripudin Hasibuan merasa sangat sedih dengan kejadian yang menimpa putri kandungnya. Dirinya berharap pelaku nantinya diberikan hukuman yang seberat-beratnya, bila boleh dirinya meminta pelaku diberi hukuman mati. Harap kepada penegak hukum Indonesia, kepada pelaku, harap diberi hukuman yang seberat-beratnya. Bila perlu, harapan hukuman mati. Safri Hasibuan, Kepala Desa Pagaran Jaya Batu menjelaskan, saat ini jenazah telah sampai ke rumah duka. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian serta Pemkab Pasaman yang telah membantu dari mulai memberikan informasi sampai pemulangan jenazah ke kampung halaman. Dari Kabupaten Padang Lawas, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Viral rumah yang miring dan nyaris roboh di Dusun 1 Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, hingga saat ini belum juga diperbaiki. Pemilik rumah Aryani berharap perbaikan rumah yang dijanjikan segera terrealisasi. Setelah viral rumah yang tidak layak huni ini, pemerintah kecamatan langsung meninjau rumah tersebut. Bedah rumah mendapatkan kendala seperti persyaratan persetujuan ahli waris tanah. Namun ahli waris sudah memberikan izin untuk dibedah dan sudah dibuatkan surat keterangan camat. Menurut Aryani, ada satu persyaratan lagi yang belum dapat dipenuhi untuk menerima bantuan bedah rumah dari Pemkab Deli Serdang, yaitu Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Aryani sangat berharap rumahnya segera mendapatkan bantuan untuk dibedah, karena dari awal bulan 6 kemarin hingga saat ini, rumahnya belum juga ada tanda-tanda akan dibangun atau dikerjakan. Aryani dan keluarganya khawatir, karena saat ini musim penghujan dan terkadang angin kencang dapat merubuhkan rumahnya yang sudah semakin miring.
semua, masalahnya kendalanya kisnya aja yang enggak itu. Kendalakan orang itu kisnya, karena belum siap kisnya, jadi mau itu diberhentikan dulu. Tapi belum ada kepastiannya ya Bu? Itulah. Nah, siapa-siapa aja yang udah datang kemari Bu untuk ngapain bedah rumah ini Bu? Kepala desa ada semua ya, dari atasan dari kantor mami itu ada semua. Banyak aja Pak yang datang kemari Pak. Jadi harapan Ibu? Ya maksudnya biar cepet aja gitu. Tapi lama kali. Camat Tanjung Morawa Gontar Panjaitan menyebutkan, karena kendala tidak adanya KIS, jadi pemerintah kabupaten belum dapat melakukan bedah rumah. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Demi mewujudkan asta-cita pemerintah terkait kesehatan masyarakat, pemerintah desa Aek Horsik Tapanuli Tengah menyalurkan makanan tambahan bergizi gratis kepada puluhan warga yang berusia lanjut. Selain mendapatkan makanan tambahan bergizi gratis, para lansia ini juga berkesempatan memperoleh pemeriksaan kesehatan serta pengobatan secara gratis. Pemberian makanan tambahan bergizi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi para lansia, sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan yang kerap dihadapi para warga berusia lanjut. Kepala Desa Aek Horsik Fidelis Tinambunan menyampaikan, makanan tambahan bergizi gratis tersebut merupakan kepedulian pemerintah desa terhadap kesehatan dan pemenuhan nutrisi bagi warga, terutama yang berusia lanjut dan balita, dan kegiatan tersebut bersumber dari dana desa dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Programkan dari dana desa, kami buat kebijakan memberi makanan tambahan seperti bubur, kasih telur, ya sekedar minum susu lah. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Anggota DPR RI Komisi 7, Tifatul Sembiring berpesan kepada generasi muda di Hari Kemerdekaan RI ke-80 agar terus menggapai cita-cita untuk menjadi penerus bangsa di era digitalisasi. Hal itu disampaikannya ketika berkunjung ke Kota Medan untuk melihat perlombaan dalam rangka HUT RI ke-80 pada Minggu siang kemarin. Dalam kunjungannya ke perlombaan tersebut, Tifatul memberikan hadiah kepada para juara yang sebelumnya mengikuti perlombaan futsal usia 21. Usai memberikan hadiah, para pemenang lomba berkesempatan untuk foto bareng dengan mantan Menteri Kominfo ini. Tifatul mengatakan, jika generasi muda di era digitalisasi harus terus belajar untuk menggapai cita-citanya. Pasalnya, di era modernisasi ini persaingan akan lebih sulit. Maka demikian, dirinya berpesan kepada generasi muda agar lebih giat lagi dalam belajar untuk menggapai cita-citanya. Kepada generasi muda, Anda harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena nanti 10 tahun ke depan akan terlihat Anda mau jadi apa gitu. Anda mau jadi ahli, mau jadi di bidang TNI, Polri, atau menjadi pegawai negeri, atau ahli di bidang insinyur, dokter, di bidang komputer dan sebagainya. Itu kita lihat ya 5 tahun, 10 tahun ke depan akan terlihat. Atau mau jadi pemulung, atau mau jadi tukang bakso, atau mau jadi kuli. Ya. Nah, itu terserah kapan, Anda bebas untuk memilihnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Puluhan warga lansia di Kabupaten Asahan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei, Dadap, Kabupaten Asahan kemarin. Peserta dan petugas upacara didominasi para kaum lansia. Walau tenaga sudah tidak sekuat di masa muda, para kaum lansia ini tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian upacara, meski sebagian ada yang duduk di kursi. Kegiatan upacara ini diinisiasi oleh Organisasi Masyarakat Gerakan Bantu Rakyat atau Gebrak
sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang kemerdekaan, sekaligus untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Pembina Gebrak, Dori Syahputra mengatakan, upacara pengibaran bendera merah putih khusus lansia ini sudah memasuki tahun kedua. Dan rencananya akan menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara, para kaum lansia ini juga akan mengikuti berbagai perlombaan. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Beragam perlombaan digelar masyarakat di Kota Sibolga dalam rangka turut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun, sekaligus untuk mempererat kebersamaan. Suasana keseruan pun tergambar jelas ketika masyarakat mengikuti setiap perlombaan yang digelar di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Seperti di Kelurahan Pancuran Bambu dan Kelurahan Pancuran Dewa, di dua kelurahan tersebut, tampak para masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua pun turut larut dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan mengikuti berbagai macam perlombaan yang diadakan para panitia. Salah satu perlombaan yang paling seru ditonton oleh masyarakat yakni perlombaan panjat pinang yang pesertanya dari para pemuda, tidak tanggung-tanggung. Hadiah yang disediakan panitia pun cukup menarik, mulai dari uang tunai hingga hadiah lainnya. Tidak mau ketinggalan dari perlombaan yang diikuti anak-anak pada umumnya, para ibu-ibu rumah tangga pun juga turut melibatkan diri menjadi peserta lomba, mulai dari lomba makan kerupuk diolesi sambal pedas hingga tarik tambang. Bagi masyarakat yang mengikuti lomba Agustusan tidak hanya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan saja, namun yang paling penting dari perlombaan ini bisa memupuk rasa kebersamaan. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Sekolah Dasar Negeri 104237 Desa Dalu 10B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh siswa-siswi, guru dan pegawai. Perlombaan yang digelar ini membuat orang yang menonton pun pada tertawa. Adapun bentuk perlombaan tersebut antara lain memakan roti di pipi, lomba lari terompah, memindahkan gelas mineral pakai balon, memindahkan tutup botol memakai sumpit, dan lain-lain. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selain itu, untuk mengingatkan kepada anak-anak apa itu arti kemerdekaan. Kepala Sekolah SD Negeri 104237, Lis Nadra Harahap menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan dan semangat kemerdekaan kepada peserta didik sejak dini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak agar mereka memahami makna kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan bangsa. Harapan saya ke depan kegiatan ini kegiatan positif, selain untuk memberikan anak-anak itu edukasi tentang cinta terhadap tanah air, juga melatih anak-anak sebagai siswa harus memiliki kerjasama dan sportivitas dalam kegiatan yang diadakan seperti kegiatan 17 Agustus ini. Melalui momen perlombaan ini akan mempererat tali silaturahmi dan juga kekompakan antar pelajar sekolah dasar, guru, dan pegawai serta lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 terasa meriah di kawasan Mapilindo, Medan Timur. Para warga kompak menyelenggarakan berbagai macam perlombaan sebagai wujud kebersamaan sekaligus upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Euforia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun turut dirasakan oleh masyarakat Mapilindo, Medan Timur. Namun berbeda dengan kebanyakan daerah lain yang menghadirkan lomba bagi anak-anak maupun remaja, kegiatan di Mapilindo justru didominasi oleh partisipasi para ibu-ibu serta lansia. Berbagai perlombaan dihadirkan untuk memeriahkan suasana, mulai dari lomba yel-yel, lomba joget bola, permainan bisik berantai, hingga sejumlah kegiatan unik lainnya.
Hadiah yang diberikan pun terbilang menarik dan bermanfaat, di mana hadiahnya berupa kebutuhan dapur yang sangat disukai oleh para peserta. Keterlibatan ibu-ibu dan para lansia dalam perlombaan ini menjadi bukti bahwa semarak kemerdekaan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia. Sound Bitek. Kegiatan ini tidak hanya dijadikan sebagai hiburan saja, melainkan juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga Mapilindo, sekaligus untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Dari Kota Medan, Tim Liputan TSRI melaporkan. Warga di Desa Pidoli, Lombang, Kecamatan Tanyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, punya cara unik untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam semarak peringatan kemerdekaan yang biasanya diisi dengan berbagai perlombaan seperti balap karung, panjat pinang, dan lainnya, warga kali ini menyuguhkan atraksi berbeda. Masyarakat Pidoli, Kabupaten Mandailing, Natal, kali ini justru menggelar lomba yang terbilang aneh namun sangat menghibur, yaitu monyet atau beruk yang dijadikan peserta lomba untuk memanjat pohon kelapa. Setiap beruk harus berlomba memanjat dan mengambil kelapa yang sudah disiapkan panitia. Walaupun hadiahnya tidak terlalu besar, namun perlombaan ini justru menarik perhatian warga dan menjadi arena hiburan. Suasana pun terlihat meriah, warga tumpah ruah menyaksikan atraksi ini. Setiap beruk yang berhasil mengambil kelapa disambut sorakan dan tawa dari para penonton. Tahun lalu? Tahun lalu juara 2 ini loh. Tahun ini juara tahun ini juara 1. Juara 1 ya. Sukses. Tadi berapa kelapa yang berhasil diapain? 17 kelapa? Iya. Waktunya berapa lama tadi itu? 5 menit. Lomba unik ini bukan saja menghibur warga di momen 17-an, akan tetapi menjadikannya perlombaan beruk pertama di Kabupaten Mandailing, Natal. Dari Kabupaten Mandailing, Natal, kontributor TSRI Sumatera Utara melaporkan. Warga di Kabupaten Batubara merayakan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan menggelar berbagai perlombaan. Seperti inilah suasana perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar warga desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Ratusan warga mulai anak-anak hingga orang tua berkumpul di lapangan untuk menonton dan mengikuti berbagai perlombaan. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang merupakan ciri khas perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Lomba panjat pinang ini memerlukan kerjasama dan kekompakan tim agar bisa sampai ke puncak. Setelah sampai di puncak, peserta dibolehkan memilih bermacam hadiah dan apabila ada yang dapat mengibarkan bendera merah putih di puncak pohon pinang, akan diberi hadiah tambahan. Selain lomba panjat pohon pinang, ada juga lomba suami menggendong istri dengan mata tertutup dan lomba balap karung. Dalam perayaan HUT kemerdekaan ini, biasanya warga mengumpulkan dana secara swadaya yang menggambarkan budaya gotong royong di tengah masyarakat Indonesia dan harus tetap dipupuk untuk menjaga persatuan. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TSRI Sumatera Utara melaporkan. Shanghai, kota munisipalitas di Tiongkok, juga disebut sebagai kota mutiara dari timur karena pesatnya pembangunan dan memiliki teknologi yang modern dijadikan destinasi wisata dunia. Sebagai pusat perdagangan dan ekonomi global di mata dunia, kota Shanghai memiliki sejarah panjang dalam pengembangan kemajuan peradabannya sejak abad ke-19. Dikenal sebagai salah satu kota paling modern dan berpengaruh di Tiongkok yang menjadi sorotan dunia. Kota Shanghai mampu bangkit di segala sektor pembangunan. Hal ini terbukti dengan berdirinya bangunan gedung menjulang tinggi dan potensi geografisnya yang strategis menjadi pusat bisnis dan destinasi wisata.
Untuk mengetahui kota Shanghai, sejumlah awak media berasal dari Sumatera yang diundang Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan berkesempatan menelusuri destinasi kota mutiara dari timur. Di antaranya Menara Oriental Pearl Shanghai berdiri sebagai simbol ikonik cakrawala modern yang menjulang setinggi 468 meter di atas Sungai Huangpu. Pengunjung dapat melihat langsung dari ketinggian transformasi Shanghai menjadi kota metropolitan global. Sensasi mendebarkan dirasakan pengunjung dari ketinggian 259 meter di Oriental Pearl Tower yang mana terdapat lantai kaca yang terlihat jelas kota Shanghai tepat di bawah kaki saat berjalan. Selain itu, proyeksi mutakhir infrastruktur terintegrasi AI di dalam gedung menara tersebut dapat dirasakan pengunjung ataupun wisatawan untuk menonton layar berteknologi tinggi bagaimana evolusi kota Shanghai yang ambisius di masa depan. Tidak puas melihat dari ketinggian kota Shanghai, wisatawan juga dapat berkeliling dengan menaiki kapal pesiar atau feri yang menawarkan pemandangan mewah dan megahnya cakrawala kota Pudong maupun Puxi yang ikonik di malam hari. Selama perjalanan mengairi Sungai Huangpu menjadi ketertarikan tersendiri mata memandang untuk mengagumi indahnya kota Shanghai sebagai pusat perekonomian Tiongkok, memiliki gedung bersejarah yang megah dan modern dijadikan destinasi wisata. Modernnya pembangunan kota Shanghai, rombongan awak media bersama konjen Tiongkok di Medan berkesempatan melirik penghijauan kota di salah satu taman kota di tengah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Rindangnya pepohonan dengan tatanan desain fasilitas pendukung infrastruktur yang baik membuat pejalan kaki menikmati sejuknya mata memandang di taman kota Shanghai. Tidak sebatas itu, pelesiran awak media di negeri tirai bambu kemudian dilanjutkan dengan mengitari Wukang Road sebagai salah satu favorit wisatawan. Dengan berjalan kaki di distrik Suhui, awak media menikmati keindahan suasana kota bangunan tua yang bergaya Spanyol dan Prancis dijadikan sebagai jalan sejarah dan budaya nasional Tiongkok. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Dibuktikan Panji, warga Banjarmasin Indonesia, untuk belajar yang telah berjalan 5 tahun pendidikannya, mulai strata 2 dan 3 di Shanghai dengan jurusan hubungan internasional. Dalam kesempatan itu, awak media melakukan penelusuran terhadap sosok Panji yang mewakili pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang rela jauh dari keluarga maupun kerabat dekatnya untuk menimba ilmu di Fudan University Shanghai. Pendidikan berbasis teknologi dan peradaban masyarakat Tiongkok yang maju menjadi pilihan untuk menggali ilmu yang dapat diterapkan di negeri asalnya Indonesia demi kemajuan bangsa, negara lebih baik di masa depan. Pendidikan di Tiongkok sudah sangat baik banget ya, dan setahu saya juga pemerintah juga berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan di China, khususnya di teknologi, AI dan lain sebagainya. Kebetulan jurusan saya jurusan hubungan internasional, dan di hubungan internasional sendiri China juga salah satu fenomena ya yang sangat menarik untuk dipelajari. Jadi menurut saya ya tidak ada salahnya untuk belajar. Di China sekarang sudah makin banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah China. Fudan University sebagai perguruan tinggi bergengsi di Tiongkok didirikan tahun 1905 oleh Max Xiangbo, lahir di Indonesia, kini mengalami perkembangan pendidikan modern yang dijadikan sebagai riset internasional. Jauh dari hiruk pikuk kota Shanghai,
rombongan awak media menapaki keindahan taman tradisional yang harmonis dengan desain arsitektur kuno memiliki sejarah yang mendalam, yakni kota kuno Zhujiajiao di tepi Danau Tianshan. Salah satu ikon utama di Zhujiajiao adalah Taman Kenzi. Terdapat area taman dan hunian dilengkapi dengan pavilion megah sebagai tempat meditasi maupun pertemuan. Lokasi bernuansa Tiongkok kuno dikelilingi hijaunya pepohonan yang rindang, disertai beragam warna ikan koi dalam kolam yang diwarnai jembatan artistik dan ornamen hiasan bebatuan, disusun filosofi, yin dan menambah eksotik setiap mata memandang. Masih berada di kawasan kota air, rombongan awak media kemudian melanjutkan langkah ke wisata perahu kayu tradisional Zhujiajiao. Perjalanan dimulai dari sungai utama melewati Fengseng Bridge, menghubungkan dua sisi kanal yang dahulunya jembatan ini digunakan untuk ritual pelepasan ikan sebagai bentuk perbuatan baik. Selama mengarungi sungai di atas perahu tradisional, pengunjung akan melintasi deretan bangunan bersejarah, toko souvenir hingga pasar tradisional yang menjajakan aneka kuliner khas Tiongkok. Suasana kanal yang tenang berpadu arsitektur kuno menciptakan pengalaman wisatawan yang berkunjung memadukan pesona sejarah, budaya, dan kehidupan lokal yang masih terjaga hingga kini. Mengakhiri perjalanan kota Mutiara dari timur, rombongan awak media bersama konjen Tiongkok di Medan mengunjungi aksi akrobatik tradisional berteknologi modern. Aksi yang membuat penonton terpukau menampilkan pertunjukan akrobat yang memacu adrenalin, seni tari, dan bela diri diwarnai beragam perpaduan lampu menambah keseruan pagelaran. Shanghai, perpaduan unik masa lalu yang kaya dan masa kini yang futuristik sebagai kota mutiara, telah berevolusi sebagai kota kecil menjadi pusat perdagangan internasional dan pusat keuangan global. Perjalanan Shanghai merupakan pengalaman mengarungi dua dunia, memiliki pesona sejarah penuh nostalgia dan berinovasi dalam kehidupan yang modern disegani di mata dunia. Mengisi liburan di akhir pekan di lokasi wisata alam air menjadi pilihan favorit bagi sanak keluarga dan kerabat dekat, apalagi jarak tempuhnya tidak jauh dari kota, disertai harga tiketnya yang terjangkau. Berada tidak jauh dari kota Medan, wisata alam pantai Nada di lokasi Kecamatan Salapian, Kota Binjai menjadi pilihan warga yang ingin bermain air. Meskipun lokasinya disebut pantai oleh masyarakat sekitar Binjai, namun tempat sebenarnya adalah sungai memiliki pasir luas, disertai bebatuan dengan kedalaman airnya rata-rata dangkal. Wisata alam air Pantai Nada ini dikemas dengan apik oleh warga sekitar, diantaranya memasang atap transparan, sehingga pengunjung yang ingin beristirahat di pinggir sungai dapat terlindungi dari sengatan panas matahari. Bagi pengunjung yang berlibur untuk bermain air di sungai jernih dan sejuk ini, dapat mengitari sungai dengan menyewa ban dengan harga terjangkau. Salah seorang pengunjung Yudi mengatakan, bersama keluarga dan kerabatnya memilih wisata air ini karena dianggap nyaman, apalagi alamnya yang sejuk cocok untuk mengisi liburan di akhir pekan. Gimana Bang? Menurut Abang tempat wisata ini Bang? Ya, menurut saya tempat wisata yang mantap, ya, yang indah, cocok untuk masyarakat. Airnya pun tidak terlalu deras, baik untuk anak-anak, aman untuk pengunjung. Meskipun Pantai Nada ramai dikunjungi saat liburan, namun diharapkan bagi pengunjung maupun masyarakat pinggiran sungai dapat menjaga kebersihan demi kelangsungan lingkungan alam tetap lestari dan asri. Dari Kota Binjai, Tim Liputan TVRI melaporkan. Kesiapsiagaan Basarnas dalam mensukseskan event Aquabike World Championship 2025 di Bali G terlihat jelas dengan keberadaan personil di lokasi event dan turut menyiapkan helikopter sebagai pengawasan, serta transportasi udara bagi rider yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit di Kota Medan.
Tim Basarnas bersama TNI Polri dalam event Aquabike World Championship 2025 secara melekat melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi berbagai keadaan di lapangan, khususnya di seputaran lintasan Aquabike di Danau Toba. Sejumlah peralatan diturunkan oleh Basarnas, TNI dan Polri, mulai dari RBB 1 unit, kapal 3 unit, RIB 3 unit, dan rubber boat sebanyak 10 unit. Selain itu, terdapat 1 helikopter milik Basarnas dan 1 helikopter lainnya milik Polda Sumatera Utara. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrodin Nuhlisin mengatakan, tim gabungan dalam mensukseskan jalannya pertandingan di Bali G sudah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung hingga kegiatan berakhir mulai 13 Agustus sampai 17 Agustus 2025. Dikatakan, untuk kegiatan F1 H2O yang diselenggarakan pada 22 Agustus mendatang, Basarnas bersama TNI Polri akan siap melakukan kesiapsiagaan demi suksesnya event internasional yang dilangsungkan di kawasan Danau Toba Bali G, Kabupaten Toba. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas menyampaikan, sejauh ini komunikasi antar tim juga berjalan dengan baik, bahkan kolaborasi yang dilakukan terbukti mampu mewujudkan event Aquabike World Championship 2025 berjalan dengan kondusif dan lancar. Jadi kita sudah punya komitmen dengan ITDC maupun MGPA bahwa kita mendukung untuk 2 event itu, karena ini event internasional dan kita juga turut berkontribusi dalam upaya membangun citra yang positif terhadap dunia pariwisata di Indonesia. Sehingga karena ini potret suatu negara, sehingga kita pun, negara pun juga harus hadir. Sehingga kita di event Aquabike maupun di Powerboat nanti kita akan support. Alut yang diturunkan Basarnas dianggap mampu untuk mendukung kesiapsiagaan dalam menciptakan keselamatan bagi para rider dan juga seluruh masyarakat yang ikut dalam event yang digelar. Dari Kabupaten Toba, Tim Liputan TVRI melaporkan. Upaya pemulihan ekosistem dan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba, pemerintah Kabupaten Dairi bersama TNI Polri, masyarakat dan pelajar melakukan penanaman 10.000 bibit pohon kemiri. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah menghanguskan ratusan hektar kawasan hutan lindung di perbukitan Danau Toba yang berada di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Perlu dilakukan langkah penghijauan guna mengembalikan ekosistem hutan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Dairi bersama TNI Polri, masyarakat dan pelajar melakukan penanaman pohon di kawasan hutan perbukitan Danau Toba dengan menanam 10.000 bibit pohon kemiri di kawasan hutan lindung tersebut. Penanaman bibit pohon ini dilakukan sebagai langkah penghijauan pengembalian fungsi hutan pasca kebakaran hutan dan banjir yang pernah melanda perbukitan Danau Toba di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Bupati Dairi, Fitner Sinaga mengajak semua pihak untuk bersama dan turut serta berpartisipasi dalam memulihkan lingkungan pasca bencana kebakaran hutan dan banjir. Dengan menanam pohon untuk merehabilitasi kembali hutan dan lahan, selanjutnya bersama menjaga kelestarian pohon dan lingkungan, serta bersama dalam mencegah karhutla dan penebangan pohon di hutan. Tanaman pohon, sejuta pohon itu, merawat bumi. Kan leluhur kita kan juga, walaupun dia mungkin usianya udah tua, masih nanam pohon kan? Walaupun yang mungkin memanen itu adalah cucunya, bukan dia lagi. Nah semangat itu kita galau dan ternyata bisa. Dari 1 juta pohon kan sudah saya tanam 33.000. Ya, kayak kemarin si Paropo itu bisa. Sekaligus saya mengedukasi para pelajar untuk cinta lingkungan. Dan itu memang itu agak nenang itu berita itu karena faktanya terbakar hari Selasa 29 Agustus, Juli. Dan saya sudah langsung gerakkan. Ternyata dalam 10 hari saya bisa tanam lalang yang terbakar. Betul ya? Tapi saya ganti dengan tanaman keras. Berarti itu sudah karena ada antisipasi. Kita kan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Dairi, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Dominasi para riders asal Eropa di kejuaraan dunia Aquabike Championship 2025 menjadi juara di setiap nomor yang diperlombakan. Perhelatan yang diselenggarakan di kawasan Danau Toba, Bali J, Kabupaten Toba, mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Agustus 2025, resmi berakhir pada hari Minggu kemarin.
Di nomor runabout GP1, pembalap senior asal Prancis, François Medori dengan perolehan 50 poin sempurna, di peringkat kedua, Samuel Johansson asal Swedia dengan 44 poin, dan di tempat ketiga, Jeremy Perez dengan 40 poin. Demikian di nomor ski division GP1, pembalap asal Denmark Oliver Koch Hansen berhasil keluar menjadi juara pertama dengan total 72 poin, di peringkat kedua Jeremy Porret asal Prancis dengan total 62 poin, dan di peringkat ketiga, Yoni Hamelin asal Belgia dengan total 51 poin. Sementara itu, di nomor ski ladies GP1 berhasil diraih pembalap asal Estonia, Jasmine Niraus, dengan total 66 poin. Di peringkat kedua ditempati pembalap asal Prancis, Estelle Porret, dengan total 65 poin. Dan di peringkat ketiga ditempati pembalap asal Italia, Naomi Benini, dengan total 54 poin. Selain itu, di nomor freestyle diraih oleh pembalap asal Italia, Roberto Mariani, dengan total 50 poin. Peringkat kedua disusul rekan satu negaranya, Massimo Accumulo, dengan total 44 poin, dan di peringkat ketiga ditempati pembalap asal Arab Saudi, Rashid Al-Mula, dengan total 40 poin. We have raced here 3 times and all of the time I've been second, so it's good to win for the first time here. I guess the secret is you just have to race well. Yeah, I think the people around here are very nice and they share a lot and give you extra positive energy. Sementara itu, Direktur HTWO Management, Raimondo Di San Germano mengatakan, selama 4 tahun telah menggelar event HTWO di kawasan Danau Toba, selalu ada kejutan, baik bagi para riders dengan situasi tantangan cuaca, namun masih dapat terkendali, dan para riders pun juga sangat menyenanginya dan menjadi tantangan bagi mereka dalam meraih juara. It's not the first time we host events during National Day. We do it many times in the UAE. We did it many times in Italy as well during the Republic holiday. And I think it's a good combination because it's an occasion for the country to show globally also its own pride as a nation. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 19 Agustus 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 19 Agustus 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cerah berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat dan Serdang Bedagai serta Toba. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Pembangunan Sundutan, Karo, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Langkat, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Suhu udara berkisar 13-37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 56-93%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5-7 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan citra satelit 17 Agustus 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini.
Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.